tiba-tiba saya diserang dengan hawa ngantuk gitu. Saya bingung gitu mendengarkan penjelasan dari dosen. Ini dosen lagi ngedongeng apa lagi memberikan pengajaran gitu. Karena apa yang diajarkan itu kok gampang banget gitu, membawa kita ke alam mimpi gitu kan. Nah itu Bung, yang saya lihat dia hanya menyampaikan apa yang ada di slide ke mahasiswa. Akhirnya saya mikir kan, kalau kayak begitu kasih aja slide-nya ke kita. Kita pelajari di rumah gitu. Tinggal baca doang. Tinggal baca doang. Karena dia sendiri nggak memiliki banyak pengalaman. Ya seharusnya kan dosen itu bukan hanya sekedar akademisi ya. Dia harus pelaku juga gitu. Agar dia bisa menceritakan pengalaman-pengalaman selama dia menjadi seorang praktisi gitu. Dari keilmuan yang ingin kita pelajari. Iya, dia kalau misalnya ngajar ekonomi ya minimal dia harus punya perusahaan gitu. Nah, itu lebih bagus gitu ya. Iya, Jadi lebih bagus. Walk the talk gitu Pak ya. Benar, walk the talk. Akhirnya kan dia bisa menceritakan gitu. Betul. Apa saja yang menjadi pengalaman selama dia itu berwirausaha misalnya. Betul. Kita banyak mendapatkan input gitu. Yang kita bisa pelajari. Tetapi kalau kita hanya sekedar dengar teori lagi gitu kan. Teori tambah teori. Benar. Akhirnya kita jadi kebingungan mau mulai dari mana nih. Iya. Nah di sini yang membuat saya jadi ragu gitu mau kuliah. Iya betul. Ini kalau dosen tipikalnya kayak begini semua, waduh. Saya bisa dapat apa gitu di bangku kuliah? Iya, cuma baca buku juga sebenarnya udah tercover semua. Benar. Baca buku ya isi soal sendiri lah gitu. Kan saya mau dengar gitu bagaimana dia ketika menghadapi pasien misalnya, ya kan, klien. Bagaimana dia dapat mengatasi gitu model klien yang seperti ini dengan masalah yang seperti ini, trik-triknya bagaimana. Kan itu yang sebenarnya saya mau dengar gitu. Akhirnya apa? Ilmu yang saya pelajari itu bisa langsung saya aplikasikan. Nah, tetapi kalau hanya sekedar teori dari buku, ya mendingan saya baca sendiri gitu. Nah, makanya kan kebanyakan tuh kayak orang-orang di luar sana gitu kalau sedang gosip mengenai dosen gitu ya. Dosen itu cuman nyiksa mahasiswa gitu. Dengan tugas-tugas gitu. Kan gampang banget jadi dosen. Iya. Ini tugas-tugas kalian dikerjakan, nanti minggu depan kumpulin. Halaman ini masuk ya, Ibu jelaskan sedikit ya. Oke, silakan baca selanjutnya dan dikerjakan. Iya, saking sedikitnya satu paragraf tuh. Nah ini Gung yang saya lihat, makanya kalau saya pribadi ya, saya lebih senang mendengarkan motivasi dari pelaku. Iya, dari seorang praktisi. Iya, dari seorang praktisi. Karena apa? Karena hal yang saya ambil dari mereka itu adalah hal yang benar-benar bisa saya praktekkan dan benar-benar sudah terjadi gitu kan. Terjadi. Bukan hal yang ngawang-ngawang gitu. Benar. Saya bisa merasakan gitu. Oh, kalau misal begini bakalan kejadiannya seperti ini ya. Ini yang menjadi saya terkesan gitu untuk belajar lebih giat. Karena ilmu yang saya pelajari ini benar-benar bermanfaat gitu. Tetapi kalau hanya sekedar dengerin teori kan, waduh, akhirnya saya jadi melihat bahwa kok belajar gini banget ya. Banyak kan motivasi juga menyambungkan kata-kata keindahan doang ya kadang-kadang. Benar, banyak. Kayak bikin puisi gitu, kata-kata indah gitu. Iya. Tapi melakukannya gimana gitu. Benar. Kalau kita hanya pandai merangkai kata. Iya gitu. Ya lebih baik kita jadi penyair aja gitu. Itu tugasnya seorang penyair kan, merangkai kata. Tetapi kalau kita ingin mendengarkan nasihat orang, motivasi dari orang, itu nggak bisa hanya kita pandai merangkai kata doang. Kita juga harus bisa menjelaskan secara detail gitu, mengapa ini bisa terjadi, ya, bagaimana asal usulnya. Nah, ini harus kita tahu gitu. Karena kalau tidak, akhirnya kita malah menjerumuskan banyak orang gitu. Kita misalnya bilang bisnis itu gampang, bisnis itu mudah misalnya. Tahu-tahu pas orang yang dengerin kita ini melakukan, terjerembab mereka. Wah, kok gue jadi misalnya banyak ngutang gitu kan.
Karena nggak detail. Nggak detail Jadi gitu. nggak dikasih pengalaman ya gitu kan. Iya, gitu. nggak dikasih pahitnya. Iya. Akhirnya kan kita hanya terima mentah-mentah begitu saja. Hmm. Kalau saja ya, kalau kita tidak pinter gitu ya dalam memilah-milih siapa yang kita ingin dengarkan, kehidupan kita yang akan bermasalah gitu. Bingung juga kita mau Iya. pandangannya siapa nih gitu. Benar. Makanya saya banyak teman gitu ya, yang mereka tuh sering ikut kelas-kelas motivasi di luar gitu. Nah, Kok kehidupan mereka bukan semakin menjadi lebih baik, malah sebaliknya. Nah, di sini saya akhirnya jadi bingung gitu. Kan kita dengerin motivasi ini agar kehidupan kita menjadi lebih baik ya. Iya betul. Kok jadi tambah banyak masalah gitu. Ternyata ya orang-orang yang seperti ini ya mereka salah orang gitu. Iya. Ya. Yang mereka dengarkan nasihat ini sebenarnya bukan orang-orang yang pelaku gitu. Tapi orang-orang yang hanya sekedar jago di teori dan merangkai kata. Nah, oleh karena itu, Bung, jangan kita dengarkan banyak pendapat orang lain. Ya. Kita harus berani pilih-pilih, Iya, memfilter nih. memfilter orang-orang Jangan yang semua dimasukin. dan terutama pilihlah para pelaku. Iya. Agar apa? Agar nasihat atau motivasi yang kita dengarkan itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Saran-sarannya dan sharing-sharingnya tentang motivasi. Jangan dengarkan terlalu banyak orang. Dengarkan seorang pelaku kan itu akan lebih bermanfaat gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Dan jangan lupa kalau misalnya mau ditanyakan, silakan langsung tanyakan saja. Link deskripsi sudah disediakan semuanya. Langsung saja, jangan boleh tanyakan saja. Baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Endeavor.